Udah buka hati belum sih Kak buat yang baru? Ya kali mas, baru keluar tuh akte. Udah ada yang deketin atau masih? Nggak lagi nggak fokus ke sana sih pikirannya. Boga stres dan tak mau banyak pikiran, Tasya Farasya pilih fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan anak-anak. Bahkan dalam waktu dekat, Tasya akan segera pindah ke rumah baru. Ya, meskipun telah resmi bercerai November tahun lalu, tapi permasalahan Tasya dengan mantan suaminya Ahmad Assegaf terkait dugaan penggelapan dana perusahaan milik Tasya belum juga usai. Bismillah, amin ya. Udah mau jadi, doain semoga segera pindah. Perintilannya tinggal kayak bersih, terus karpet, gitu-gitu. Yang kayak sebenarnya udah bisa dihuni tapi masih belum layak banget gitu lah ya. Doain aja yang terbaik, dapet jodoh yang terbaik. Kalau nggak dapet juga yang bahagia, yang penting sayanya bahagia, anak-anak bahagia, amin. Apalagi kerugian miliaran rupiah itu hanya disanggupi Ahmad 10% untuk mencicil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Meski dirugikan secara material, tapi Tasya berbesar hati dan sangat menahan diri demi masa depan anak-anak. Itu kan cuma 100 rupiah, tapi maksudnya ada etikat baik nggak sih Kak? Dari mantan itu? No comment ya? Utang perusahaannya masih berlanjut atau seperti apa Kak? Apa? Yang utang mantan sama... No comment. Udah berlalu, biarlah berlalu ya. Semangat. Aku mau bilang ini betul-betul hadiah yang susah cari sekarang. Billy Syahputra bahagia. Di usianya yang menginjak 35 tahun, sang istri Vika Kolesnaya berikan kejutan spesial untuknya. Meskipun sederhana, jauh dari kata mewah, cukup di rumah. Sukses membuat adik mendiang Olga Syahputra itu senang. Apalagi Vika telah menyiapkan kado istimewa yang cukup mahal untuk Billy. Happy birthday to you. Oh my god. Aku merasa kontak. Oh my god. Ya, karena keinginanku dari dulu berharap ya Allah pengen punya pasangan yang memang baik, sejalan. Alhamdulillah dijabah sama Allah dan alhamdulillah juga dijabah punya momongan gitu. You are my sunshine, my only. Acara Mitoni atau Nuju Bulanan kehamilan anak ketiga Lesti Kejora digelar super mewah. Syukuran kehamilan itu berlangsung hikmat dan penuh haru. Kami berharap bisa memberikan doa tulusnya kepada bayi yang sedang dikandungan istri saya agar diberikan kesehatan, ibunya diberikan kekuatan, dan lahirannya bisa diberikan kelancaran. Amin. Tak hanya syukuran, untuk pertama kalinya, Lesti dan Bilar juga mengumumkan gender calon adik Abang El dan Lesya. Tentunya momen ini begitu dinantikan. Dengan cara unik, Abang El yang percaya diri menarik kain dalam keranjang yang menandakan jenis kelamin si adik bayi. Dan ya, sesuai keinginan Abang El, adik bungsunya berjenis kelamin perempuan. Tarik bunganya. 1, 2, 3, tarik. Popi! Popi anaknya perempuan! Lepas banget ya pemirsa, anak ketiga dari Dede Lesti dan juga Abang Bilar akhirnya di-spill juga nih, berjenis kelamin perempuan. Aduh, yang pasti bisa nih ya, temenin bundanya buat main salon-salonan. Tapi yang pasti kakak Lesya juga pasti senang banget nih. Pokoknya sehat-sehat terus buat kehamilannya ya Bunda Lesti ya. Sampai persalinan nanti selamat dan juga sehat, amin. Bang Billy, kamu tuh beruntung banget dapet istri yang cantik dan juga perhatian serta soleha ya. Tapi ngomong-ngomong kita kan tahu nih ya, baby bule kan pasti ganteng banget
banget nih. Ini kapan sih Bang Billy kenapa di blur terus? Kita tuh pengen tahu loh seganteng apa sih ini. Kita tahu sih ganteng, tapi pengen tahu gitu wajahnya seperti apa. Kita tunggu ya, jangan bikin aku penasaran loh pokoknya, oke? Nah lanjut pemirsa, ada Richard Lee yang mulai ketakutan bayang-bayang hukuman 12 tahun penjara. Dan Doktif pun kabarnya nggak mau ada upaya damai. Wah bener nggak sih nih Richard Lee mulai ditinggalkan rekan bisnisnya? Simak sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Celeb On News. Stay tuned. Dahlia yang dulu mana ya? I miss myself so much. Aduh pengen nangis segini. Dahlia Poland dan Fandi Christian resmi bercerai. Dahlia lah yang meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kosan tanpa buah hati yang menemani. Tak mudah dijalani, apalagi ketika harus ungkap kebenaran kepada ketiga anak-anak. Pertanyaan sang putra mengapa sang mama sudah tak lagi tinggal bersama dan mengapa sang mama harus tinggal di kos-kosan, serta selama ini hanya ada ayah dan adik-adiknya tinggal di rumah. Tak sanggup ia jawab, hanya air mata yang menetes di pipi. Yang paling besar sih yang nangis. Dia cuma tanya, kenapa kok gitu? Kenapa kok gitu? Nanya kayak gitu kan. Karena mama sama papa sekarang jadi teman baik, jadi best friend. Aku bilang gitu. Makanya sekarang mama kenapa nggak bisa tinggal di rumah itu lagi. Karena memang mama sama papa emang udah nggak bareng-bareng lagi. Aku bilang gitu. Dahlia memilih berpisah lantaran tak ada lagi ketidakharmonisan hubungan suami istri. Keduanya terkikis ego masing-masing sepanjang 10 tahun hidup bersama. Hingga Dahlia tak lagi menemukan sosok dirinya yang dulu. Apalagi saat masih menikah, Dahlia 100% jadi ibu rumah tangga. Sementara Fandila yang sibuk syuting. Pada kondisi inilah Dahlia berubah menjadi ketakutan dan insecure hingga kesehatan mentalnya terganggu. Aku sempat ngomong juga sama Fandi. Dahlia yang dulu mana ya? I miss myself so much. Karena dia tahu pertama kali kita kenal kan aku orang yang ya udah petakilan, ceria dan temenan sama siapa aja gitu kan. Dan titik sampai aku bener-bener memutuskan untuk udah deh kayaknya emang udah nggak bisa lagi dilanjutin. Justru aku ngeliat anak-anak sebenarnya. Apa membulatkan tekad itu tidak akan ada yang namanya pidana. Usai terungkapnya status hukuman Richard Lee sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan, kini Dr. Samira Farahnas alias Doktif yang melaporkan rekan seprofesinya itu merasa di atas angin. Doktif bahkan gak segan-segan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Padahal Senin hari ini, Richard Lee kembali dipanggil pihak kepolisian untuk pemeriksaan lanjutan. Itu agar dia berani berbicara dengan Doktif di hadapan media. Jadi jangan mengajak Doktif ketemu di balik layar. Ya apa yang ingin dia katakan, katakanlah di depan Doktif, di depan jurnalis. Sebagai tersangka pada kasus yang sangat serius, membuat nama Richard Lee sebagai dokter, pengusaha ataupun influencer menjadi tercoreng. Jerat hukuman kepada Richard Lee pun sudah di depan mata. Dan hal itu pun diaminkan oleh Dr. Samira. Buktinya Dr. Samira alias Doktif menegaskan tidak akan membuka pintu damai. Hal ini sebagai balas dendam Doktif karena dipolisikan oleh Richard Lee dengan pasal pencemaran nama baik. Dia melakukan penipuan di klinik dia. Mengatakan dia menjual stem cell puluhan juta, belasan juta. Padahal itu sekretum biasa dijual di klinik hanya dengan harga 1.500.000. Dokter berusia 45 tahun ini pun juga menjelaskan syarat damai yang ia ajukan pada Richard Lee bukan berupa ganti rugi kepada dirinya, melainkan pengembalian dana kepada para korban yang merasa dirugikan. Tidak akan ada perdamaian sebelum ratusan miliar uang masyarakat yang diambil dikembalikan ke masyarakat. Pemirsa, kayaknya makin kusut aja ya ini dunia perskincarean di Indonesia nih. Nah, perseteruan hukum antara Dr. Richard Lee dan juga Dr. Samira alias Doktif, kini kan sama-sama mereka statusnya adalah tersangka. Dan masing-masing mereka mengklaim bisa terkena ancaman hukuman, bahkan sampai masuk ke penjerong pemirsa penjara. Aduh, kita lihat aja nanti ya seperti apa update-nya. Oke deh pemirsa, jangan lupa saksikan terus ya Celeb On News dari Senin sampai dengan Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV, rumahnya Celeb. Untuk sementara aku Robi Purba pamit undur diri dan have a nice day.